Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 pencuri yang menguras ATM dengan modus menukar ATM dibekuk polisi di Sragen. Kabar gembira untuk buruh di Kota Semarang, upah minimum kota akan naik tahun 2024 mendatang. Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming menepis potongan video yang memberi kesan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati menolak bersalaman dengan Kaesang Pangarep. Gibran pastikan Megawati menerima salaman Kaesang. Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menepis video yang diframing seakan-akan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menolak berjabat tangan dengan putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep. Gibran memastikan narasi video tersebut tidak benar karena yang sebenarnya terjadi adalah Megawati berjabat tangan dengan Kaesang saat pengambilan nomor urut Capres-Cawapres di kantor KPU RI Jakarta. Pasca penetapan nomor urut Capres-Cawapres pada Pilpres 2024, calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka kembali berkantor seperti biasa sebagai Wali Kota Solo. Gibran secara khusus menyoroti salah satu potongan video yang beredar luas pasca penetapan nomor urut. Potongan video itu menarasikan seakan-akan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menolak bersalaman dengan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep. Gibran memastikan narasi video itu salah dan warga diminta untuk tidak percaya. Yang sebenarnya terjadi menurut Gibran, Megawati menerima dengan hangat saat bersalaman dengan Gibran dan Kaesang. Kemarin kan Bu Mega sombong tidak menjaga tangan. Beliau sangat baik, masih menerima kami kok. Ya, pas dari saya, Kaesang, Pak Prabowo, semuanya diterima. Ini nggak ada itu ya, yang namanya penolakan-penolakan. Sementara calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengunjungi warga Pedukuhan Jimatan di daerah Kapanewon Lendah, di daerah Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Warga menyambut hangat kedatangan Ganjar meski Ganjar tiba tengah malam. Warga duduk lesehan menyampaikan aspirasi. Sejumlah hal dikeluhkan warga seperti pupuk mahal dan juga masalah stunting. Risma penurunan stunting setuju, harus tepat sasaran. Nggih mungkin diajari ben masakan nggih beraneka warna, ganti-ganti. Niku butuh latihan tok. Sedangkan calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar berkunjung ke Pasar Grogol di Kota Pekalongan. Caimin memantau harga-harga sembako dan berdialog dengan para pedagang dan pembeli. Caimin mengaku daya beli masyarakat makin turun karena harga sembako meski stabil tapi cenderung mulai naik. Secara umum harga stabil, cuma merangkak naik terus, tetapi penghasilan rata-rata sangat kecil. Nah, kita berharap karena daya beli masyarakat mulai menurun, kemudian banyak industri yang tutup sehingga para pekerja berkurang jumlahnya yang belanja ke sini. Dari Pekalongan, Caimin melanjutkan safari ke daerah Batang. Tim Liputan melaporkan. Petugas gabungan dari Badan Pengawasan Pemilu dan Satpol PP menertibkan alat peraga kampanye yang terpasang di sepanjang jalan di Kabupaten Sragen. Alat peraga kampanye yang ditertibkan berupa baliho bergambar calon legislatif. Belum juga memasuki masa kampanye, baliho bergambar calon legislatif di Sragen mulai bertebaran di sisi jalan. Karena melanggar aturan, alat peraga kampanye ini dicopot oleh petugas dari Bawaslu dan Satpol PP. Petugas gabungan juga menggunakan tangga karena beberapa baliho yang terpasang berukuran besar. Sebelumnya, pihak Bawaslu telah menyurati partai-partai politik terkait mekanisme atau aturan kampanye pemilu 2024. Dalam surat tertera, masa kampanye baru akan dimulai pada tanggal 28 November 2023. Namun nyatanya banyak partai politik yang tidak patuh terhadap aturan tersebut.
menertibkan alat peraga yang sudah menjurus kampanye. Jadi pasca penetapan DJT pada tanggal 4 dan sebelum masa kampanye tanggal 28, partai politik kan tidak boleh melakukan kampanye dan yang lain-lain. Salah satunya adalah pemasangan alat peraga. Maka alat peraga ini yang sudah menjurus pada kampanye kita rekomendasikan kepada Satpol PP untuk ditertibkan. Himbauan tersebut dari kabupaten ke pengurus partai politik di tingkat kabupaten. Setelah Baliho-baliho yang dibongkar kemudian dibawa ke kantor Satpol PP Sragen. Penertiban alat peraga kampanye dilakukan secara serentak pada Kamis kemarin. Menurut data Bawaslu, alat peraga kampanye yang telah terpasang lebih dari 1.000 titik lokasi di Sragen. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Komisi Pemilihan Umum KPU Boyolali telah menerima ribuan logistik yang akan digunakan pada pemilu 2024. Ribuan logistik itu berupa bilik suara, tinta, serta plastik pembungkus. Sebanyak 13.663 bilik suara yang dikirim oleh KPU Pusat telah diterima KPU Boyolali. Selain bilik suara, KPU Boyolali juga telah menerima 6.818 botol tinta. Bilik suara disimpan di gudang logistik agar terhindar dari kerusakan. Bilik suara ditutup rapat oleh terpal, sedang plastik dan tinta disimpan di ruang khusus. KPU Boyolali masih menunggu kiriman logistik lain dari KPU Pusat. Diperkirakan semua logistik akan tiba di KPU Boyolali pada bulan Desember mendatang. Untuk bilik itu sudah semuanya, untuk seluruh kebutuhan sudah kami terima, kemudian tinta juga sudah semua kebutuhan kami terima. Terus terakhir kemarin plastik untuk membungkus tinta, itu sementara baru itu. Selanjutnya KPU Boyolali akan mencicil pengepakan logistik yang sudah diterima. Nantinya logistik ini akan didistribusikan ke TPS yang ada di Boyolali. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Sebuah rumah sakit di Kota Semarang menyediakan posko pelayanan dan pendampingan terhadap warga yang mengalami stres hingga berniat mengakhiri hidup dengan jalan pintas. Posko juga nantinya melayani para calon legislatif yang mengalami tekanan mental akibat kegagalan pada pemilu 2024 mendatang. Jika Anda mengalami stres atau tekanan psikologis atau bahkan terpikir mengakhiri hidup dengan jalan pintas, sebaiknya Anda berkonsultasi ke posko Rumah Sakit Jiwa Amino Gondo Hutomo di Kota Semarang. Rumah sakit ini sengaja menyiapkan posko khusus untuk mengantisipasi warga yang stres menjelang dan setelah pemilu 2024 mendatang, terutama untuk caleg yang gagal lolos. Selain itu, posko juga melayani warga yang mungkin saja mengalami tekanan hidup sehingga berniat mengakhiri hidup dengan cara pintas. Posko menyediakan 11 psikiater dan 4 psikolog yang siap melayani konsultasi. 2 produk layanan disiapkan, yakni Kopi 24, konsultasi online psikologi dan psikiatri 24 jam, dan Kopi 93, konsultasi online psikologi 93. Masyarakat bisa mengakses secara chat yang akan dilayani oleh psikiater dan psikolog kami. Jadi dengan itu harapan kami bahwa permasalahan di masyarakat bisa lebih terlayani secara dini. Ini merespon keresahan masyarakat terkait makin maraknya salah satunya bunuh diri ya. Jadi dan itu membuat kita harus merespon. Selama semester pertama tahun 2023, Kepolisian Republik Indonesia mendata ada 663 orang mengakhiri hidup dengan jalan pintas di Indonesia. Jawa Tengah berada pada peringkat pertama dengan 253 kasus. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang.